Setelah berhasil menyelesaikan balapan, ternyata Zhang gagal menjadi pemenang karena terdapat beberapa spare part mobil yang hilang karena insiden kecelakaan hingga panitia menyatakan kalau mobil yang Zhang gunakan itu gak sah dan kemenangannya pun didiskualifikasi. Nah, berat biar enak dan nyambung ceritanya, jangan lupa tonton dulu ya bagi yang belum video ke-1, baru aja kemarin kami upload kok, atau klik link di pojok kanan, oke? Nah, skuy, lanjut! Dan inilah Pegasus 2. 到，哇，听我口令就行。 Beberapa tahun kemudian, Zhang memilih menjadi seorang instruktur sekolah mengemudi karena karir balapannya telah berakhir setelah gagal menjadi juara kompetisi balapan. Meskipun harus berhenti dari dunia yang membesarkan namanya, Zhang terlihat sangat bahagia menjalani pekerjaan baru itu. Di suatu hari, Zhang menguji seseorang bernama Xiande yang diketahui selalu gagal dalam setiap ujian tes mengemudi. Zhang sangat kesal karena Xiande gak menuruti perintah hingga membuat mobil yang dia kendarai masuk ke dalam solokan. Pada malam hari, Zhang dan seorang mekanik handal yang gak lain dan gak bukan yaitu Xing mengecek kondisi mobil yang tadi masuk ke dalam solokan. Xing berkata kalau mobil itu gak mengalami kerusakan, tapi sepertinya Xiande telah kehilangan harga diri karena lagi dan lagi mengalami kegagalan dalam ujian tes mengemudi. Mantan navigator Zhang yang tentu aja Sun memberikan informasi bahwa sebentar lagi lokasi sekolah mengemudi Zhang akan segera digusur oleh pemerintah karena akan dibangun lintasan kereta api. Mendengar hal itu, Zhang meminta agar Xing dan Sun segera bersiap membereskan tempat itu dan menaikkan jumlah sesi latihan agar bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak. Kemudian hari-hari Zhang dipenuhi dengan mengisi sesi latihan mengemudi karena gak akan lama lagi sekolah mengemudinya akan segera ditutup. Beberapa waktu kemudian, Zhang dan Sun menemui seorang manajer perusahaan yang kita sebut aja Saif aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini untuk menjadi penguji mobil yang mereka produksi. Setibanya di sana, Zhang langsung dibawa berkeliling ke dalam garasi atau gudang dan melihat berbagai mobil dengan merek KW. Alih-alih membuat mobil yang cepat dengan merek sendiri, ternyata perusahaan itu malah membuat mobil berkecepatan lambat dengan merek tiruan. Duh, udah KW, lambat lagi. 心地善良，心地善良。我们的车呀，用材用料非常的过硬，只可惜呢，稍许有点过分。到今天。 Saat dibawa ke dalam ruangan bernama R&D, seketika Zhang dan Sun terkejut karena ternyata terdapat tanah asli yang berasal dari wilayah Bayan Bulak, tempat kompetisi mobil rally paling bergengsi diadakan. Saif berkata kalau dia sangat mengidolakan Zhang hingga membuat poster bergambar mobil Volkswagen Polo GTI yang dikendarai oleh Zhang. Saif menjelaskan kalau tujuannya memanggil Zhang adalah untuk membentuk tim balap agar bisa bertanding di kompetisi rally Bayan Bulak dan akan memberikan modal sebanyak 4 juta yuan atau sekitar ya 9,2 miliar rupiah lah. Wow, tentu mendengar hal itu Zhang langsung mengajak Sun berdiskusi mengenai tawaran tersebut. Melihat keseriusan dan ambisi Zhang yang ingin kembali balapan, Sun mencoba menenangkannya karena saat ini udah bukan masanya. Tapi Zhang sangat berambisi karena ini merupakan kesempatan untuk membuktikan kembali kalau dia masih layak dan akan berhenti dari dunia balapan dengan cara yang terhormat. 做老头乐的老头已经不快乐了。 Sun terus mencoba meyakinkan Zhang kalau dia udah gak bisa kembali mengikuti balapan, tapi Zhang berkata kalau banyak pengemudi muda yang bisa mereka rekrut ke dalam tim. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Sun setuju dengan keputusan Zhang, tapi akan minta tambahan dana dari Saif. 我只有400，行。 Secara gak disangka, ternyata Saif setuju dengan dana yang diminta oleh Zhang dan Sun. Tapi sebelum menandatangani kontrak kerjasama, Saif meminta agar Zhang melakukan balapan fun bersama para karyawan perusahaan. Tanpa pikir panjang, Zhang menyetujui permintaan Saif dan akhirnya memilih menggunakan mobil Audi yang terparkir di garasi.
Beberapa saat kemudian Zhang dan Sun telah berada dalam mobil, tapi mereka merasa gugup karena telah lama gak balapan. Zhang meminta agar Sun mengecek mesin mobil itu hingga Sun berkata kalau yang mereka gunakan merupakan mobil listrik dan tentunya gak punya mesin. Lah gimana? Selain itu karena udah sangat gugup, Zhang bahkan sampai salah memasukkan sabuk pengaman. Sebelum memulai balapan, Zhang dan Sun mencoba berlatih agar bisa mendapatkan adrenalin, tapi tiba-tiba meskipun melihat Zhang tergelincir hingga mobilnya terjungkir, tapi Saif malah berkata kalau Zhang merupakan pembalap paling handal, bahkan jagoan dari segala jagoan. Aduh! Zhang merasa kalau kemampuannya telah menurun hingga dia merasa ragu untuk melakukan balapan. Tapi karena gak punya pilihan lain, Zhang pun menuruti permintaan Saif dan akhirnya balapan fun itu pun dimulai. Dalam balapan, Zhang dan Sun sangat terkesan dengan seseorang bernama Xiao Hai karena mampu memberikan perlawanan. Setelah balapan dengan sangat sengit, pada akhirnya Zhang berhasil memenangkan balapan itu. Saif meminta agar Zhang merekrut sang anak yang ternyata adalah Xiao Hai karena dalam balapan tadi cuma dia satu-satunya yang bisa memberi perlawanan. Mendengar hal itu, Zhang langsung sepakat dengan Saif karena menurutnya Xiao Hai mempunyai potensi bahkan bisa bersaing di tingkat nasional. Akhirnya mereka pun sepakat dan akan segera membuat tim balap. 你们知道现在巴音布鲁克什么情况？蛇子， Keesokan harinya, Zhang dan Sun menemui Sing untuk mengajak masuk ke tim balap sebagai mekanik. Tapi Sing yang merasa dana dari Saif kurang langsung menolak ajakan itu karena gak akan cukup untuk membuat tim balap yang proper ditambah waktu yang udah semakin mepet. Selain itu, Sing juga sangat ragu karena setelah kecelakaan yang menimpa Zhang, aturan perlombaan menjadi sangat ketat dan telah bermunculan para pembalap muda yang sangat handal. 59分58秒，这数字我记得很清楚。 Zhang mendapat informasi kalau saat ini kompetisi rally terus dimenangkan oleh tim balap yang bernama Like Team yang dimanajeri oleh manajer Ye. Zhang berkata kalau dia sama sekali gak mengejar juara, melainkan hanya jangan sampai kalah dengan memalukan, hingga Zhang terlibat cekcok dengan Sun dan Sing. 你甚至不用坐台赛车， 那做啥？ 你就坐个滴滴。 Zhang memohon agar Sun dan Sing bisa ikut bergabung ke dalam tim karena setelah sekolah mengemudi ditutup, otomatis mereka gak punya pekerjaan. Zhang berkata hal itu dia lakukan semata-mata untuk bertahan hidup dan mendedikasikan diri untuk dunia balapan. 咱们都需要这份钱。 Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang panitia balapan bernama Ma Zong yang lagi menelepon manajer Ye. Ma Zong berkata kalau banyak tim balap lain protes karena tim balap Like Team menggunakan mobil hybrid dalam kejuaraan. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau mesin mobil hybrid bisa melaju lebih cepat di dataran tinggi, dan hal itu tentu menjadi rahasia di balik kemenangan berturut-turut tim balap Like Team. 刚开完会啊，巴音布鲁克最后一届了。 Sementara itu akhirnya Zhang mulai melatih Xiao Hai di tempat latihan mengemudi. Tapi karena mobil yang akan digunakan dalam balapan belum selesai dimodif, Xiao Hai akan menggunakan mobil yang biasa digunakan untuk latihan mengemudi. Sun menjelaskan kalau dalam latihan pertama Xiao Hai harus mengendalikan mobil dan berhenti di dekat traffic cone. Tanpa berlama-lama Xiao Hai pun langsung menuruti perintah itu. Secara gak disangka, dalam percobaan pertama, Xiao Hai berhasil membuat Zhang dan yang lain sangat terpukau dengan kemampuannya. Gak mau kalah dengan Xiao Hai, Sun pun tertantang untuk menunjukkan kemampuan. Tapi ternyata Sun gagal dan malah beralasan kalau remnya masih baru dan sulit diinjak. Melihat Sun yang gagal, Zhang langsung bergantian untuk menunjukkan skill. Tapi kemudian...
Di malam hari, Zhang memberi informasi pada Xiao Hai kalau dalam melakukan pengereman sangat tergantung pada timing dan kekuatan menginjak. Kemudian Zhang mengajari Xiao Hai kemampuan refleks dengan berlatih menangkap bola. Lagi dan lagi, Xiao Hai mampu membuat Zhang sangat terkesan karena ternyata punya refleks yang sangat bagus. Xiao Hai meminta Zhang agar bergantian menguji kemampuan refleks, tapi ternyata Zhang telah kehilangan kemampuan. Gak terasa waktu menuju kompetisi rally Bayan Bulak, tinggal 80 hari lagi hingga Xiande dijadikan navigator untuk menemani Xiao Hai. Demi memastikan kesiapan, Zhang selalu menemani Xiao Hai latihan. Xiao Hai bercerita kalau memenangkan kompetisi rally Bayan Bulak merupakan cita-citanya, tapi dia sama sekali belum pernah mengikuti kompetisi. Xiao Hai berharap kalau suatu hari nanti namanya ditempel di kaca belakang mobil balap dan bertanding di kompetisi rally Bayan Bulak. Hari demi hari terus dilewati Xiao Hai dan Xiande untuk berlatih karena gak akan lama lagi kompetisi akan dimulai. Zhang terus mengingatkan agar Xiao Hai percaya pada Xiande sebagai navigatornya dalam balapan. Kemudian Xing berkata kalau dia ingin mengecek kebiasaan mengemudi Xiao Hai agar settingan mobilnya bisa disesuaikan. Satu minggu kemudian, Zhang memberitahu Sun kalau dia ingin kembali mengikuti balapan. Sontak Sun berkata kalau Zhang sama sekali gak akan menang karena para pembalap muda gak akan membiarkan pembalap tua keluar sebagai juara. Tiba-tiba Xing memberitahu kalau mobil yang akan digunakan untuk balapan telah tiba dan akan segera dimodifikasi. Suatu hari Saif mendatangi Zhang untuk melihat sesi latihan Xiao Hai dan mengecek kesiapan. Zhang meminta Saif agar masuk ke dalam mobil Xiao Hai dan mengajaknya untuk melakukan drifting. Setelah itu Zhang memohon agar Saif bisa membayarkan bayaran terakhir, tapi karena perusahaan lagi mengalami kesulitan, Saif malah berharap agar Zhang menemukan cara agar bisa mengikuti kompetisi balapan rally. Lah! Hingga di malam hari, Zhang mengumpulkan tim untuk memikirkan rencana mencari tambahan dana agar bisa mengikuti balapan. Zhang berkata kalau tim membutuhkan 3 buah mobil, yaitu diantaranya 2 untuk balapan dan 1 lagi untuk tes tabrakan. Zhang meminta modifikasi mobil cukup dengan spek sederhana sambil menyesuaikan budget. Saat balapan nanti, Xiao Hai akan melakukan beberapa putaran dan dilanjutkan oleh Zhang untuk meminimalisir kerusakan mobil. Diketahui mereka membutuhkan uang sekitar 500.000 yuan atau 1,1 miliar rupiah untuk kebutuhan spare part. Sun segera mengajak Zhang berbicara 4 mata karena merasa kalau Xiao Hai telah mendapatkan keuntungan lebih, padahal ayahnya hanya memberikan setengah dari pendanaan yang dibutuhkan, sedangkan Zhang sebagai pemenang juara 5 kali kompetisi balapan rally malah akan mendapatkan modifikasi mobil seadanya. Kemudian Sun punya ide gila, yaitu menawarkan Xiao Hai kepada tim balap lain agar bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Keesokan harinya, Zhang menemui manajer Ye untuk menawarkan pembalap timnya yaitu Xiao Hai agar bergabung dengan tim balap Light Team. Zhang meminta agar Xiao Hai ditempatkan menjadi pembalap utama meskipun dia belum punya pengalaman balapan dan meletakkan logo perusahaan ayahnya di atas mobil dan juga di werpak balap. Akhirnya Zhang memberitahu Xiao Hai kalau timnya harus keluar dari kejuaraan karena terkendala masalah finansial. Tentu Xiao Hai sangat kaget karena selama ini dia telah berlatih agar bisa mengikuti balapan yang sejak kecil dia impikan. Zhang berkata Xiao Hai akan diambil alih oleh tim balap Light Team hingga Xiao Hai merasa sangat kecewa karena dia hanya dijadikan alat penghasil uang. Tapi Zhang meminta agar Xiao Hai bersyukur karena tim balap Light Team akan menjadikannya sebagai pembalap utama. Beberapa hari kemudian, Xiao Hai berpamitan pada tim, kemudian Zhang berjanji kalau dia akan menonton saat balapan nanti. Sebelum pergi, Xiao Hai meminta kaca belakang mobil yang lagi dimodifikasi sebagai kenang-kenangan karena udah bertuliskan namanya.
Di malam hari Zhang membereskan tempat latihan karena udah dipastikan kalau timnya gak akan mengikuti balapan. Zhang teringat saat pertama kali dia mengajari Xiaohai balapan dan gak menyangka bahwa tim yang dia bangun gagal mengikuti kompetisi. Sementara itu, Xiaohai telah bergabung dengan tim balap Like Team dan akan berlatih untuk persiapan balapan. Saat akan menempelkan stiker nama di kaca belakang, Xiaohai mendapati kalau namanya belum dicetak dan karena penasaran, Xiaohai pun pergi menemui manajer Ye. Xiaohai langsung bertanya kenapa namanya gak ada dalam daftar pembalap dan manajer Ye berkata kalau Xiaohai belum layak menjadi pembalap utama, ditambah tim balap Like Team telah membuat kontrak untuk 1 tahun dengan para pembalap lain. Manajer Ye berkata kalau keputusannya mengakuisisi Xiaohai agar gak diambil alih oleh tim balap lain karena akan mengancam posisi tim balap Like Team. Manajer Ye menegaskan kalau seharusnya Xiaohai bangga karena gak semua pembalap bisa bergabung dengan tim balap Like Team. Mendengar hal itu, Xiaohai sangat kecewa karena tahun ini merupakan tahun terakhir diadakannya kompetisi balap rally Bayan Bulak dan dia terancam gak bisa menunjukkan kemampuan pada balapan itu. Di sisi lain, ternyata Zhang sangat bersedih karena dia gak bisa membawa tim untuk mengikuti kompetisi. Seketika Zhang teringat saat dulu dia melakukan balapan terakhir hingga dia pun langsung tancap gas agar bisa merasakan kembali suasana balapan. Tapi ternyata merasa kemampuannya telah memudar, Zhang langsung menangis karena harus tergelincir hingga membuat mobilnya terbalik. Tiba-tiba Xiaohai mendatangi Zhang dan langsung mengeluarkannya dari dalam mobil. Xiaohai bercerita kalau dia telah meninggalkan tim balap Like Team karena gak menjadi pembalap utama. Mendengar hal itu, Zhang sangat kaget sekaligus senang karena dia kembali punya semangat dan akan kembali mendaftarkan tim balapnya untuk mengikuti kompetisi balap rally Bayan Bulak. Gak lama Zhang langsung mengumpulkan semua anggota tim agar melanjutkan modifikasi mobil yang sebelumnya terhenti. Seperti biasa, Sun bertugas menghubungi para pengusaha agar bisa mendapatkan dana bagi tim balap itu. Dengan kerjasama tim, akhirnya mobil itu pun selesai dan gak akan lama lagi mereka akan mengikuti tes kekuatan tabrakan mobil. Beberapa hari kemudian, tim balap Zhang lagi mengikuti tes kekuatan tabrakan mobil yang ternyata melawan tim balap Like Team. Ternyata manajer Ye telah menyuap Ma Zhong agar dia bisa melawan Zhang karena kalau tes ini gagal, maka tim Zhang gak akan mengikuti balapan. Zhang berkata kalau dia juga akan mengikuti kompetisi itu dan menggantikan Xiaohai di tengah-tengah balapan. Akhirnya tim balap Zhang dan tim balap Like Team bersiap untuk melihat tes tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ternyata mobil tim balap Zhang terdapat retak pada struktur pelindung dan hal itu membuat mereka sangat bersedih. Dengan berat hati dan penuh emosi, mereka pun membawa kembali mobil itu ke bengkel. Di malam hari, Sing bercerita kalau kemampuannya merakit mobil ternyata telah luntur karena mobil hasil modifikasinya gak lolos uji tes kelayakan. Zhang berkata kalau tim balap ini pasti akan mengikuti balapan. Secara tiba-tiba, Xiaohai melihat sesuatu yang mencurigakan, yaitu sebuah kepingan mobil yang ternyata menggunakan material mobil yang dilarang. Sing menjelaskan kalau kepingan itu terbuat dari baja hingga mereka pun tersadar kalau tim balap Like Team telah melakukan kecurangan. Keesokan harinya, Zhang dan Xiaohai menemui Ma Zhong untuk melaporkan hasil temuan mereka. Tapi Ma Zhong gak bisa tiba-tiba mengambil keputusan sebelum Zhang bisa menunjukkan bukti kalau tim balap Like Team melakukan kecurangan. Zhang menunjukkan buku biru yang berisi aturan dalam balapan rally dan Ma Zhong terdiam karena Zhang lebih tahu darinya. 把光刻那个灯帮我开一下吧。这位就是我们技术部门的专家老周。
Kemudian Ma Zong mengajak Zhang dan Xiao Hai melihat mobil dari beberapa tim balap lain yang telah lolos melakukan tes. Di sana Zhang melihat mobil Volkswagen Polo GTI yang dia gunakan saat balapan dulu. Karena sangat penasaran, Zhang langsung mengecek mobil itu dan dia sama sekali gak menemukan kesalahan. Padahal dulu mobil itu didiskualifikasi sampai-sampai reputasi Zhang menjadi jelek. Zhang berkata kalau dia sama sekali gak peduli dengan hasil karena menurutnya reputasi jauh lebih penting agar orang-orang bisa kembali percaya kepadanya. Setuju. Akhirnya panitia melakukan pengecekan dan benar aja ternyata tim balap Like Team menggunakan material yang dilarang. Tapi bukannya langsung mendiskualifikasi, panitia balapan malah akan mendiskusikan lagi keputusan dan sontak hal itu membuat Zhang semakin marah. Akhirnya Ma Zong berkata kalau uji kekuatan tabrakan akan diulang dan meminta agar tim Zhang segera bersiap. 厂长，这回全靠您了。 Zhang dan tim segera memodifikasi mobil dan mereka mendapat bantuan seorang teknisi handal yang bekerja di perusahaan ayah Xiao Hai. Mereka berusaha sekuat tenaga agar kali ini bisa lolos dalam uji tabrakan. Setelah berjuang dengan sekuat tenaga, usaha mereka gak sia-sia dan akhirnya berhasil lolos mengikuti kompetisi. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai dan para pembalap termasuk Xiao Hai telah memulai balapan. Mereka harus melewati trek berpasir di ketinggian 4.000 meter dengan jalanan yang sangat curam. Pada kompetisi itu sistem yang digunakan yaitu adalah sistem pin hingga para pembalap akan melakukan beberapa kali balapan. Diketahui selama 3 tahun terakhir, pembalap dari tim Like Team bernama Liu selalu keluar sebagai pemenang dalam balapan itu. Ternyata tim balap Like Team gak jadi didiskualifikasi dan memulai balapan lebih awal hingga berhasil finish dengan mencatat waktu selama 57 menit 12 detik. 阿英郭冷草原9曲18弯的太阳可以挑战之一，人们都知道。 Di sisi lain, Xiao Hai terus gaspol agar bisa mengejar ketertinggalan karena saat ini masih berada di posisi 5 dan hanya terpaut 2 detik dari posisi keempat dan ketiga. Dari kejauhan, Zhang terus mengarahkan Xiao Hai agar tetap percaya diri karena masih punya kesempatan untuk menjadi pemenang. Seketika Xiao Hai menjadi sangat semangat dan menerapkan semua hasil latihannya bersama Zhang. Meskipun menjadi pembalap paling pemula dalam kompetisi itu, Xiao Hai sangat-sangat enjoy dan sangat menguasai balapan. Melihat kemampuan Xiao Hai yang sangat luar biasa, manajer Ye langsung memberitahu pembalap keduanya bernama Jin Long agar berhati-hati karena hanya unggul 1,5 detik di atas Xiao Hai. Jin Long minta izin agar bisa melaju dengan sangat kencang hingga manajer Ye berkata kalau tugasnya hanya finish di posisi kedua dan menjaga agar Xiao Hai gak sampai menyalipnya. Tapi karena gak mau dikalahkan oleh pembalap pemula, Jin Long tancap gas dengan sangat kencang dan tiba-tiba melihat Jin Long yang kecelakaan, Xiao Hai langsung tancap gas agar bisa segera mencapai garis finish. Secara mengejutkan, Xiao Hai berhasil finish di posisi kedua dengan mendapat waktu 57 menit 24 detik. Melihat kemampuan Xiao Hai, Zhang merasa sangat senang karena dia gak salah dalam mendidik pembalap. Kemudian balapan kedua akan segera diselenggarakan dan akhirnya Zhang pun mulai masuk ke sirkuit. Sebelum memulai balapan, Zhang memberitahu sahabat sekaligus rivalnya dulu yaitu Lin kalau dia akan mengikuti balapan dan menunjukkan kemampuan pada balapan terakhirnya tersebut. Lin berpesan agar Zhang berhati-hati karena bagaimanapun akan butuh penyesuaian setelah lama gak mengikuti balapan. Saat akan memulai balapan, Sun dan Xing sangat panik karena mobil yang akan digunakan gak menyala hingga Zhang langsung mencobanya dan ternyata dengan mudah mobil itu mau menyala. Zhang berkata kalau mobil itu memang ditakdirkan hanya untuknya.
Zhang dan Sun pun segera bersiap karena balapan akan segera dimulai, tapi Sun merasa sangat gugup karena udah lama gak mendampingi Zhang dalam balapan. Zhang mencoba menenangkan Sun agar bisa mengembalikan harga diri mereka dengan menjadi pemenang, dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Di awal balapan ternyata Zhang sangat tertinggal jauh dan hal itu menjadi bahan tertawaan tim balap Like Team. Xing mengingatkan agar Zhang tetap tenang dan menyelesaikan balapan dengan sebaik mungkin. Semua tim harap-harap cemas karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Manajer Ye menghubungi pimpinan tim balap lain meminta menahan Zhang agar jangan sampai tiba di garis finish. Xing menyadari kalau ada pembalap yang melaju dengan ban kempes dan ternyata mereka menghalangi jalur Zhang. Trek yang berpasir membuat Zhang sangat kesulitan melihat lintasan, tapi karena udah sangat berpengalaman, Zhang pun terus berusaha keluar dari rintangan itu. Xing memarahi Ma Zhong karena malah membiarkan pembalap lain menghalangi jalur Zhang. Ma Zhong berkata kalau dalam balapan setiap pembalap boleh menghalangi pembalap lain karena itu bukan suatu yang dilarang. Setelah terus mencoba, akhirnya Zhang berhasil melewati pembalap itu dan tentu membuat manajer Ye pasrah karena posisi tim balap Like Team terancam. Mamam tah Ye. Tiba-tiba Xing memberitahu kalau sebentar lagi akan ada badai salju dan tentu hal itu akan sangat membahayakan. Karena badai telah datang, Zhang terus tancap gas agar mesin mobilnya gak kedinginan dan mati di tengah jalan. Sun mengingatkan agar sebaiknya Zhang berhenti karena mereka masih punya kesempatan, tapi Zhang bersikeras untuk menyelesaikan balapan karena menurutnya kesempatan gak akan pernah datang dua kali. Tapi tiba-tiba Zhang nekat membenturkan mobil ke bebatuan, merusak radiator mobilnya hingga mesin mengalami overheat. Secara logika, walau mesin panas tapi suhu akan terjaga karena mereka dihadapkan dengan badai salju yang sangat-sangat dingin. Wah, gila sih. Meskipun itu sangat beresiko, tapi Zhang gak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk memenangkan balapan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Zhang berhasil keluar dari badai salju dan saat ini menempati posisi ke-9. Setiap menit mobil yang dikendarai Zhang terus mengalami kenaikan suhu akibat radiator yang rusak. Sun terus berdoa agar mesin mobil mereka gak tiba-tiba meledak di tengah jalan. 每分钟升高个2到3度吧，水温油温怎么样？都在一点一点的漏。 Saat melihat garis finish udah dekat, Zhang teringat saat dia melakukan balapan terakhir dulu saat mobil kehilangan kendali dan terjun ke laut. Semua tim balap menantikan dengan sangat cemas karena dipastikan mobil Zhang akan meledak. Akhirnya setelah berusaha dengan sangat keras, Zhang berhasil mencapai garis finish dan mendapat waktu 59 menit 57 detik yang artinya timnya berhasil keluar sebagai juara karena mengumpulkan poin paling tinggi. Wow! Tentu mereka pun langsung merayakan kemenangan itu. Zhang sangat bahagia karena dia bisa mengembalikan harga dirinya dengan berhasil membawa tim menjadi juara. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, mau minta maaf nih Brad, suara lagi bindeng-bindeng gimana gitu. Hepe kalau kata orang Sunda mah, soalnya udah seminggu ini badan kurang sehat dan gak fit. Duh, maafin ya Brad. Oke lah, karena saya mau latihan balap mobil rally, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy.
dan see you next time. Bye-bye.